menimpa pesawat ATR yang terjadi di hari Sabtu. Kebetulan pada saat hari Sabtu Bapak Presiden sedang memimpin ratas dan mendapatkan laporan. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam karena sekali lagi terjadi sebuah musibah, dan pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk sesegera mungkin melakukan pencarian, dan bila mana telah ditemukan titik koordinat di mana pesawat tersebut mengalami musibah untuk secepatnya dilakukan evakuasi. Dan alhamdulillah seluruh jajaran kita monitor bergerak dengan cepat, Basarnas, kemudian TNI, Polri, di bawah Pangdam dan Kapolda beserta dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur telah bergerak cepat dan telah menemukan titik di mana lokasi jatuhnya pesawat. Ini juga terbantu oleh adanya informasi dari masyarakat itu yang melihat dan mendengar ada ledakan. Sekali lagi kami turut berduka cita dan kita terus memonitor untuk semua proses dilakukan secepat-cepatnya. Yang lain? Agenda Presiden selama di Inggris. Berkenaan dengan agenda Bapak Presiden, jadi kemarin Bapak Presiden kurang lebih pada pukul 13:20 itu beliau berangkat bertolak ke Inggris untuk menghadiri pertemuan dengan Raja Charles, kemudian juga dengan Perdana Menteri Inggris, yang sebetulnya sesuai dengan rencana awal pertemuan ini akan berlangsung di bulan Desember tahun yang lalu, tetapi karena sesuatu hal jadwal mundur di bulan Januari. Nah, beberapa agenda yang menjadi pokok pembahasan Bapak Presiden dalam lawatan kali ini adalah yang pertama berkenaan dengan beliau akan menandatangani maritim partnership di kerjasama di bidang kelautan untuk membangun kapal-kapal tangkap ikan untuk nelayan-nelayan kita. Kemudian yang kedua juga ada agenda pembicaraan mengenai rencana konservasi perlindungan gajah di Provinsi Aceh, yang sebagaimana saudara-saudara ketahui kurang lebih tahun lalu, sekitar 8-10 bulan yang lalu, Bapak Presiden telah sebagai pribadi telah menyerahkan konsesi hutan atas nama PT Tusam Hutani Lestari kepada pemerintah untuk selanjutnya dialihfungsikan menjadi koridor konservasi satwa gajah, yaitu atas kerjasama dengan dengan Raja Charles. Nah, yang ketiga ada agenda juga dari Bapak Presiden untuk menjajaki kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka di Inggris di bawah naungan Russell Group untuk adanya kerjasama nanti bila mana memungkinkan membuka kampus-kampus baru di Indonesia dalam rangka sebagaimana yang di dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan untuk mengejar ketertinggalan kita di beberapa bidang, ya, diantaranya tentu bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk bidang kedokteran. Nah, itu beberapa agenda beliau yang akan mungkin
mungkin dalam waktu kurang lebih 2 hari selama beliau berada di Inggris. Kemudian dari situ beliau akan melanjutkan perjalanan ke Davos untuk menghadiri forum World Economic Forum. Dijadwalkan beliau juga akan menjadi salah satu pembicara. Tentu di forum ekonomi dunia ini adalah bagian dari kita membuka potensi-potensi kerjasama dengan seluruh negara-negara sahabat. Saya kira itu 2 agenda dari 2 negara. Soal wacana BUMN tekstil, apakah udah boleh disampaikan Mas BUMN tekstil baru? Kalau berkenaan dengan BUMN tekstil, sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garment, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritek. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritek bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara. Terkait dengan isu Pak Wahyu Londono itu yang akan menjadi deputi Gubernur BI itu benar nggak sih Pak, dan apakah sudah ada surat presiden yang dikirimkan ke DPR untuk fit and proper test? Jadi begini, sebelum menyebut nama salah satu, jadi berkenaan dengan deputi Gubernur Bank Indonesia itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Yang ini kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surprise ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Gitu. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Ciwandono. Mas, deputi gubernur yang mundur itu siapa ya, Mas? Namanya atas nama Pak Yuda. Berapa nama Pak? 3 nama diusulkan. Nanti aku cek ya, nggak hafal semua satu-satu. Terkait dengan orang di Davos ini, nanti kan ada kemungkinan Pak Presiden ketemu dengan Presiden Amerika Donald Trump. Dan mereka dinamika global kan sedang tinggi nih Mas, terkait dengan Greenland. Nah ini apakah nantinya ada positioning Indonesia akan ditegakkan dalam forum ini, terutama apabila nanti ketemu dengan Presiden Trump tuh ada nggak sih Mas terkait dengan posisi Indonesia di tengah kondisi global ini? Nanti coba kami cek ya, karena kita belum mendapatkan update apakah memang betul ada agenda ketemu dengan Presiden Trump. Terkait dengan dunia, kondisi global yang Greenland ini, apakah antara ada pernyataan Presiden Prabowo menegakkan atau bagaimana gitu Mas? Ya kita cek dulu kan, kita belum tahu update-nya apakah memang ada rencana pertemuan. Mas, terkait Yang lain? pemilu seperti apa Mas update-nya? Ya baik, jadi hari ini tadi kami berkoordinasi dengan pimpinan DPR, ada beberapa hal yang kita bicarakan, salah satunya kemudian ada sesi koordinasi bersama dengan seluruh pimpinan Komisi 2 berkenaan dengan wacana yang
berkembang berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, memang ini rutin kami melakukan koordinasi karena sebetulnya ini sudah dimulai sejak periode yang sebelumnya dan masuk di dalam Prolegnas 2026. Jadi kami berdiskusi untuk menyamakan beberapa hal krusial dari pasal-pasal atau daftar isian masalah yang nantinya akan dibahas di revisi Undang-Undang Pemilu. Tapi apa salah satu poinnya adalah soal koalisi permanen gitu, Kalau Undang-Undang Pemilu kan tidak mengatur mengenai koalisi permanen, partai politik kan tidak mengatur itu. Ini kan juga bagian dari tindak lanjut atas keputusan MK yang beberapa waktu yang lalu yang harus ditindaklanjuti untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu. Mas, Kalau yang disesuaikan pemerintah itu apa Mas terkait dengan RUU pemilu tadi? Dia disampaikan ke pemerintah untuk DPR seperti apa penyesuaian? Apanya? Mungkin masalah-masalah juga usulan dari pemerintah sendiri terkait undang-undang pemilu. Banyak ya, tentunya kita sekali lagi melakukan evaluasi dari proses-proses kepemiluan kita yang sudah berjalan, ya. Baik dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi konsep, itu termasuk tadi membahas salah satunya mengenai wacana e-voting. Jadi memang masih macam-macam poin-poin yang akan direncanakan dibahas di dalam revisi undang-undang kepemiluan kita. Tetapi yang terpenting daripada semua tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang penting kita adalah semangatnya tadi sangat positif, sangat konstruktif. Semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mampu mencari perbaikan-perbaikan itu dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kita. Meskipun kita paham teman-teman kan berasal dari partai politik yang berbeda-beda, tetapi semangatnya adalah tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan salah satu ditegaskan adalah bahwasanya presiden itu tetap dipilih sama rakyat, tidak ada wacana untuk MPR. Itu salah satu. Jadi salah satu pembahasannya adalah tidak ada kehendak atau tidak ada pembahasan bahwa pemilihan presiden akan kemudian dirubah sistemnya untuk misalnya dipilih oleh DPR atau MPR gitu. Tidak ada. Itu salah satu poin yang tadi kita diskusikan gitu. Poin yang kedua adalah berkenaan dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Memang secara formal itu belum masuk di dalam Prolegnas 2026 sehingga belum menjadi prioritas untuk dibicarakan di DPR gitu. Yang ketiga tadi di depan sudah kami sampaikan bahwa revisi undang-undang pemilu masuk di dalam Prolegnas sehingga inilah yang kemudian menjadi prioritas untuk dibahas, termasuk tadi Komisi 2 menyampaikan bahwa akan rutin membuka ruang-ruang untuk partisipasi publik memberikan masukan, tentunya yang sekali lagi yang konstruktif dan kita mengendaki demokrasi kita semakin baik, semakin matang, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, kita berkompetisi itu penting, berkompetisi itu perlu, tetapi kita harus pahami bahwa sebagai sesama anak bangsa pada akhirnya kita harus memikirkan dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Mas, masih terkait politik, kan di weekend kemarin dua partai baru mendeklarasikan diri, ada Partai Bulan Bangsa sama Partai Gerakan Rakyat. Itu sebagai dari Mas Pras, gimana sih ngelihat ada partai baru ini, dua partai baru? Ya tentunya kan kita menghormati ya, dan secara pribadi pasti kita menyampaikan ucapan selamat ya
atas lahirnya partai-partai yang baru. Gitu. Ya, selamat. Mas, soal peran TNI dalam penanggulangan terorisme itu gimana sih Mas jadinya Mas? Udah sejauh mana gitu Mas, itu kan draftnya udah beredar nih, sebenarnya itu sejauh mana sih Perpres itu tuh, karena malah sudah ada kritikan gitu dari Setara Institut kalau misalnya Perpres itu tuh menimbulkan kekacauan hukum karena katanya terorisme itu tindakan pidana, sementara militer itu kalau dilibatin itu tidak tunduk pada peradilan umum. Selain itu ada banyak pasal karet, itu seperti apa Mas? Masih dalam pembicaraan. Masih dalam pembicaraan. Atau Perpres ya Mas? Belum diputuskan nanti. Kita lihat. Soal yang monorail di Senayan Mas, kan infonya dari Bawaslu itu kewenangan Setnek. Apakah nanti akan dibongkar juga Mas? Atau seperti apa? Kebetulan minggu yang lalu kami berkoordinasi, memang betul kalau dari sisi kawasan Senayan adalah bagian dari Kementerian Sekretariat Negara, memang itu betul, tetapi memang kita belum sampai kepada keputusan untuk melakukan pembongkaran terhadap tiang-tiang monorail di area kawasan Senayan. Nanti kami mohon waktu, segera nanti kami koordinasikan itu. Setelah proses yang di Kuningan, coba kita evaluasi hasilnya seperti apa. Mas, terkait Perpres hakim ad hoc, seperti apa? Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin maksudnya sudah selesai pembahasannya ya, karena perhitungan-perhitungan di situ juga sudah selesai. Insya Allah dalam waktu secepatnya akan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Mas, terkait adanya banjir di beberapa daerah di Pulau Jawa, Ya. Pati itu mungkin ada dari istana atau pemerintah upaya pencegahan atau penanganan tsunami. Baik, ini sama dengan yang tadi musibah pesawat di Maros. Jadi pada waktu itu juga pada saat hari Sabtu ratas Bapak Presiden mendapatkan laporan juga, karena memang hari itu kan puncak hujannya cukup tinggi yang menyebabkan di beberapa tempat terjadi banjir, kemudian terjadi tanah longsor, ada juga di Jakarta Utara banyak RT RW yang tergenang, ada juga tanggul yang jebol. Di situ juga kemudian Bapak Presiden langsung memerintahkan kepada kita untuk seluruh jajaran untuk sekali lagi pertama-tama tentunya penanganan secepat-cepatnya yang berkenaan dengan menimbulkan korban dari setiap kejadian. Yang kedua, dalam forum tersebut juga Bapak Presiden kembali menekankan bahwa meminta kepada Pak Mendagri untuk kita secepatnya melakukan identifikasi terhadap titik-titik, wilayah-wilayah, zona-zona yang memang karena kondisi curah hujan itu akan berpotensi terjadinya banjir atau terjadinya rob atau terjadinya genangan-genangan. Nah, ini juga menjadi pekerjaan rumah kita bersama, menjadi tugas kami pemerintah untuk bagaimana secepatnya juga memikirkan, mengantisipasi, memitigasi supaya hal-hal seperti ini di kemudian hari dapat dikurangi ya efeknya. Ada rencana kunjungan ke Jawa Tengah nggak Mas? Soalnya udah berapa hari nggak surut-surut Mas, sudah hampir seminggu. Nanti kita rencanakan. Oke, terima kasih. Soal disinformasi Mas? Belum, baru didiskusikan gitu. Belum. Mas, soal tadi tekstil, apakah ada juga Balik lagi, rencana tekstil. insentif tekstil ke depannya Mas? Ya nanti kita coba lihat bila mana memang diperlukan, karena kan bagaimanapun garment, tekstil, industri-industri sepatu dan seterusnya yang ini kan industri padat karya yang harus membutuhkan perhatian lebih juga dari pemerintah. Nah, soal Perpres Ojol itu semangatnya apa sih Mas? Terus kan katanya targetnya secepat. Semangatnya adalah
Tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Tapi juga di satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Jadi semuanya kita harapkan berjalan beriringan. Harapan kita secepatnya sudah bisa kita cari titik temunya. Apakah di kuartal pertama tahun ini bisa rilis atau? Harapan kita seperti itu. Minta doanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Presiden sampai tanggal berapa?